Melanjutkan materi tadi yang kita bahas sebelum sholat Isya tentang tanda-tanda dekat pertolongan Allah, tentang kebangkitan Islam itu sendiri. Ini adalah tanda terdekat Islam ini akan bangkit adalah kedatangan Imam Mahdi. Yang mana kedatangan Imam Mahdi ini pasti, umumnya pasti akan terjadi. Saking bahwa beliau memang pasti akan muncul, sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang sangat kuat, tegas ya, dan hadis yang sahih insyaallah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 9435, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, "Laulam yabqa minad dunya ila yaumil," andai tidak tersisa dari dunia ini ila yaumun, kecuali hanya satu hari saja, la tawallallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Jadi andai kata ini hari terakhir, besok kiamat Allah akan panjangkan hari itu. Hatta yub'asa fi rajulan min ahli baiti, sehingga Allah memutus di hari itu seorang laki-laki dari keturunanku, ahlul bait. Yuwadiu ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abi, nama ayahnya adalah nama ayahku, Abdullah. Jadi kemungkinan besar namanya Muhammad bin Abdullah. Yallul ardu qistan wa adlan, beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Jadi Palestina akan aman kembali, sejahtera. Ya. Tidak ada lagi kezaliman. Yang ada adalah kesejahteraan dan keadilan. Kata muliat zaman majura, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman, kejahatan, kesemena-menaan dan pembantaian. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini akan muncul sekali lagi. Maksud saya akan muncul terakhir. Pertanyaannya, apakah beliau sudah ada atau belum dilahirkan? Kemungkinan besar saya, Bapak Ibu, jika saya salah mohon dimaafkan. Saya menduga kuat, dugaan kuat Bapak Ibu, beliau sudah ada. Dan Rasulullah SAW menyebutkan beliau akan keluar di usia 40 tahun. Kenapa saya katakan beliau sudah ada? Bapak Ibu, ciri-cirinya Rasulullah SAW sebutkan tadi, matinya, wafatnya Raja Hijaz. Dan Hijaz adalah tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Berarti Hijaz ini mana Bapak Ibu? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Kata Saud diambil dari nama beliau, pendiri kerajaan ini, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud. Beliaulah yang mempersatukan 13 kerajaan di Jazirah Arab menjadi kerajaan besar yang diberi nama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Beliau lahir di Riyadh 15 Januari 1875, meninggal di Taif 9 November 1953. Pada tanggal 23 September 1932, beliau mempersatukan 13 wilayah menjadi kerajaan besar tadi, Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Yang pertama Al-Baha, dan ada Madinah nomor 4, dan ada Mekah nomor 11. Nah, Hijaz adalah wilayah Hind. Penguasa Hijaz, artinya apabila Raja Saudi Arabia meninggal dunia, itu pertanda Imam Mahdi sudah akan muncul di tengah-tengah kita. Ada bang. Makasih banyak. Ya, bawa di sana. Siap. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah silsilah raja-raja Arab. Kurang bagus, sedang kelihatan ya. Ya, settingannya terlalu putih. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, ini adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, pendiri pertama Saudi Arabia. Dan ini raja yang ke-7. Beliau adalah Raja Muhammad bin Raja Salman bin Abdul Aziz dari 2015 sampai dengan sekarang. Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 putra mahkota yang akan berebut kekuasaan. Yaktatilu salah satu indakan zikum, akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian.
Kulum ibnu khalifatin, tiga-tiganya anak raja. Berarti putra mahkota. Nah, tadi 3 ustadz, sekarang tinggal 1 Muhammad bin Salman. Betul. Yang 2 sudah wafat, Mukrin bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Naif bin Abdul Aziz. Tapi ternyata muncul lagi yang kedua. Ada Al-Walid bin Talal dan ada Khalid bin Farhan. 3 orang lagi sekarang. Nah, kemudian raja yang terakhir pun Raja Salman. Usianya sekarang berapa Bapak Ibu? Sudah 90 tahunan. Manusia paling lama berapa tahun lagi usianya? Nah, yang saya khawatirkan musim haji tahun ini. Yang saya khawatirkan musim haji. Loh, kenapa Ustaz dikatakan musim haji tahun ini? Baik, pertama tahun ini. Tahun ininya kita bahas Bapak Ibu. Dari mana saya katakan angka tahun ini? Ini hadisi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'atsu min hadhil ummah, akan mengutus dari umatku ini, ala rasi, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali. 100 tahun sekali. Man, seseorang yujad di dunia yang akan memperbaiki agamanya. Setelah Rasulullah SAW wafat, 100 tahun sekali akan muncul mujadid reformis, yang tugasnya 1, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka tidak ada lagi aliran sesat. Islam akan ada seperti Rasulullah dan para sahabat. Ma'ana ali wasade. Yang kedua, umat Islam akan dipersatukan di seluruh dunia di bawah kepemimpinannya, imamah dan imarahnya, dan beliau menjadi khalifah pada saat itu. Dan yang ketiga, umat Islam akan memimpin dunia. Tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam akan tegak di sana. Tidak ada satu rumah pun di muka bumi, baik di kampung ataupun di kota, melainkan sayyidukuhul Islam, Bapak. Islam akan mengutuk pintu rumah itu. Artinya ketika Islam tegak, kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke Amerika, ke Barat. Komunisme akan kembali ke Timur. Hanya Islam yang tegak di muka bumi. Amin. Masih tetap amin kan? Ya, belum berubah jadi kabul, bro. Tetap amin ya Bapak Ibu. Doanya, doa kita maksud saya. Kita lagi kajian. Nah kemudian, umat Islam akan kaya raya. Umat Islam yang akan kaya raya. Karena Rasulullah mengatakan, "Wayusidu masihahan." Pemimpin kalian akan membagi-bagikan harta ghanimah yang sangat banyak tanpa menghitungnya. Jadi saat itu akan dibagikan beberapa harta ghanimah. Sehingga umat Islam kaya raya semuanya. Dan dunia akan aman sejahtera. Kapan? 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Apakah tahun ini kebangkitan Islam akan terjadi? Wallahu a'lam bis-shawab. Yang jelas Islam akan bangkit dimulai dengan munculnya Imam Mahdi. Cirinya Imam Mahdi akan muncul wafatnya Raja Arab. Lalu 3 anak putra mahkotanya berebut kekuasaan. Perang, akan ada banjir darah di tanah suci haram. Tanah suci Mekah akan banjir darah. Tantashirul mal adam. Ya intisharud dam fil matafi wal Ka'bah. Akan menyebar itu darah tercecer sekitar Ka'bah. Itu ada yang bercerita ulama demikian. Salah satunya Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Harafi, seorang doktor ahli hadis dari Mekah, Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian Bapak Ibu yang mati Allah SWT. Nah kemudian, kenapa saya katakan di musim haji? Rasulullah SAW menyatakan, Yub'asu al-Mahdi fi akhiri ummati. Al-Mahdi akan diutus di masa terakhir umatku. Inda ikhtilafi minan nas, ketika terjadi peperangan, pembantaian di tengah-tengah manusia, perselisihan antara manusia, wazalazila, dan bencana di mana-mana, gempa di mana-mana. Ya. Wa yamlikul Araba, beliau akan memimpin negara Arab, wilayah Arab maksudnya. Sab'an au zamanin au samanian. Dalam hadis yang lain, tis'an yakni hajajan. 7, 8 atau 9 musim haji.
Apakah ini menunjukkan dimulai dari musim haji? Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya menyampaikan hadisnya kepada Bapak Ibu. Nah, kita tunggu nanti musim haji tahun ini. Apa yang terjadi? Masya Allahu kan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu hanya pendekatan hadis saja. Baik, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya kita yang faham tentang ini. Orang-orang Zionis pun mereka paham tentang ini. Artinya sedikit waktu bagi Zionis untuk menguasai dunia. Maka buru-buru mereka wujudkan mimpi mereka menguasai semua Palestina. Apa yang berkata SWT? Saya sering menyampaikan bahwa Zionis Yahudi mereka punya proyek besar. Apa proyek besarnya? Menguasai dunia. To take over the world. Menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia, the New World Order. Harusnya mereka memulainya di tahun 2000. Harusnya tahun 2000 istana mereka sudah mulai, karena di tahun 2000 adalah tahun dimulainya sehingga sana Tuhan mereka. 1000 tahun terakhir menurut keyakinan Yahudi Zionis adalah 1000 tahun terakhir berdirinya sehingga saat Tuhan mereka sebelum hari kiamat. Inilah yang mereka sebut dengan Y2K, Year of the Jehu Kingdom, Year of the Jewish Kingdom. Dan ini adalah langkah-langkah di mana mereka akan menguasai dunia. Suatu pemerintahan tunggal dunia. Maka kita lihat sekarang dunia tidak ada yang bisa menghukum mereka. Seolah-olah mereka lah penguasa dunia. PBB saja tidak berarti tidak bisa menghukum PBB. Hanya Tuhan yang bisa menghukum mereka. Betul? PBB saja sudah tidak bisa. Saya paham pada akhirnya. Dari dulu memang saya sudah menyangka kalau PBB adalah instrumen untuk mengelabui umat Islam, untuk meredam kemarahan umat Islam. Cukup ada PBB, padahal cicing ke mana-mana, padahal diam saja, tidak berbuat apa-apa. Itu Bapak Ibu, ditipu kita oleh mereka. Pertanyaannya, di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka? Di mana lagi kalau bukan di jantung dunia? Dan jantung dunia itu bernama Palestina. Inilah kenapa harus Palestina. Dan kenapa mereka diam saja? Ini proyek Dajjal. Ini proyek Dajjal. Jadi bagaimana Dajjal akan memimpin dunia sementara dia belum punya istana? Kenapa Dajjal yang mereka tunggu-tunggu belum juga datang? Karena istananya belum ada. Kan gak mungkin Dajjal datang istana belum ada. Masa Dajjal harus nongkrong di warung kopi? Kan tidak mungkin Bapak Ibu, betul? Maka mereka sedang berusaha untuk menguasai dunia. Maka satu-satunya provinsi di Palestina yang belum mereka kuasai adalah Gaza. Maka Gaza harus segera mereka kuasai, harus segera mereka bersihkan agar istana raja mereka segera mereka dirikan. Bapak Ibu, dan istana raja mereka persis di reruntuhan Al-Aqsa nanti. Demi Allah Bapak Ibu, saya melihat sendiri dengan mata saya. Ekskavator mereka di sini meraung-raung menghancurkan pondasi Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Inilah kesini Rasulullah Isra Mi'raj. Rasulullah masuk lewat pintu ini Bapak Ibu, pintu barat. Ini Masjidil Aqsa, luasnya 14,4 hektar. Ada 5 masjid besar. Ada Dom Abdurrah, ada Masjid Kibli. Di bawah Kibli ada Al-Aqsa Qadim, ada Masjid Buraq dan ada Masjid Marwani. Demi Allah mereka sudah menggali 300 terowongan. Ya, beberapa terowongan sudah saya lihat di sini ada lubang hancur. Buru-buru mereka tutup kembali agar umat Islam tidak tahu. Dan jika Al-Aqsa ini hancur, mereka akan segera ganti dengan istana raja mereka. Ini salah satu maket istana raja mereka. Inilah istana Dajjal yang sedang mereka persiapkan, yang pondasinya sudah ada. Bahkan Ramadan ini mereka berencana menutup semua pintu bagi rakyat Palestina masuk ke Masjidil Aqsa. Selama Ramadan ini ada rakyat Palestina masuk ke Masjidil Aqsa, mati saat itu juga. Demi Allah, inilah perjuangan kita berikutnya dari Allah. Jika ini berdiri singgasana Yahudi Dajjal di muka bumi, maka inilah wajah dunia di bawah kepemimpinan mereka. Inilah wajah the New World Order, tata dunia baru, di mana iblis dan Dajjal memimpin mereka dunia. Tapi apakah ini akan terwujud? Tidak, demi Allah. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, umat Islam akan memimpin dunia. Mereka tidak akan pernah bisa menguasai dunia dan Palestina, terutama Masjidil Aqsa.
Kenapa? 4 masjid Bapak Ibu dikuasai oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat. Dajjal pun tidak bisa memasukinya. Yang pertama, Masjid Al-Muslimun, Masjidil Haram, Dajjal tidak akan bisa memasuki. Yang kedua, An-Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, Masjid At-Tur di Sinai, masjidnya Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika Imam Mahdi muncul nanti, apakah beliau bergerak tanpa pasukan? Ada pasukannya. Pertanyaannya, siapa pasukannya? Mau tahu Bapak Ibu siapa pasukannya? Salah satu pasukannya adalah dari Jamaah Husid Al-Muslimun. Ini kapan ini akan terjadi, akan muncul? Ketika Imam Mahdi sudah menunaikan ibadah haji. Apakah haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Jadi, apabila panji hitam ini berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka apa kata Rasulullah SAW? Kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala. Allahu Akbar. Bapak Ibu, jika Palestina merdeka, hancur, Al-Aqsa kembali kepada kaum muslimin, dunia aman, berarti kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dengan kepala kita. Jadi mau pilih apa Bapak Ibu? Mau pilih mana? Palestina merdeka, kiamat datang? Atau Palestina berdarah-darah, kiamat masih jauh? Ternyata Bapak Ibu tidak mau pilih. Halo? Jadi mau pilih mana Bapak Ibu? Palestina merdeka, kiamat datang, atau Palestina masih jauh, kiamat? Kiamat masih jauh, Palestina berdarah-darah. Palestina merdeka, kiamat masih. Nah, itu pilihan kita. Dari sawah lebar insya Allah. Amin. Betul, dari sawah lebar. Nih, pasukan siapa? Pasukan Pak Ade, Pak Ale, atau pasukan Opung? Insya Allah pasukan para ulama, pasukan umat Islam, pasukan yang bertauhid. Amin. Tutup ke Indonesia Ustaz. Bagaimana mungkin Indonesia akan perang melawan membebaskan dunia? Baru melawan BPJS aja Indonesia sudah kalang kabut. Menghadapi BPJS saja sudah jungkir balik. Betul Bapak Ibu? Pusing 7 keliling. Sekarang beras naik Ustaz 400.000 sekarang. Gimana kita mau membebaskan Palestina? Jawa? Mungkin ke Indonesia? Baik, jamaah mati Allah. Saya tidak bermaksud mengada-ngada, tapi saya sampaikan apa yang saya alami. Betul. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah membaca hadis ini? Pernah membaca hadis ini? Ini hadis di dalam Sahih Muslim. Diceritakan bahwa sahabat mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi sawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku membentangkan untukku bumi ini, hatta ra'aitu masyailku hawa maghribah, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Waltani akan zain, Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, al-ahmar wal-abyad, pusaka merah putih, pusaka merah putih. Inilah hadis yang membuat bendera kita merah putih. Para ulama mengatakan, robek warna birunya, sisakan pusaka Rasulullah untuk kita. Subhanallah. Wa anta ummati sayyibabumu wa mazawala minak, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke barat yang Allah bentangkan untuk umatku di akhir zaman. Allahu Akbar. Ya. Apakah di sini berbicara tentang Indonesia? Tidak. Tapi saya tanyakan langsung ke guru saya, Al-Habib Syekh Ali Al-Abbasi, Beliau Ketua Bid'ah Ulama Palestina. 2016 kami sholat berjamaah subuh dan beliau jadi imamnya di Masjidil Aqsa, di Masjid Kibli. Saya tanya langsung tentang merah putih dalam tanda mulai dari Indonesia di akhir kebangkitan Islam. Yang kedua, 2017 kepada Dr. Yusuf Abu Sunaina, Imam Besar Masjidil Aqsa. Saya pun tanya langsung selepas sholat asar. Saya dan jamaah diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama beliau. Yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Ketua Rabitah Ulama Palestina. 2016 kita undang beliau untuk menjadi imam tarawih di Yogyakarta, Jogokarian. Mereka ini saya tanya tentang Indonesia.
Dan jawabannya apa Bapak Ibu? Sama dengan apa yang dimimpikan oleh ahli surga ini, insyaAllah. Yang pertama, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dari Yaman, ulama besar dari Yaman. Beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan di dalam mimpi itu Rasulullah menyebutkan Indonesia, negara yang akan memimpin kebangkitan hisab. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, ulama ternama dari Mekah, Saudi Arabia, yang beberapa tahun ke belakang digali kuburnya masih utuh jasadnya. 2 kali mau dipindahkan dari makam Baqi di Madinah. 2 tahun berturut-turut, kan harus 1 tahun dipindahkan. Jatahnya hanya 1 tahun. Jasadnya masih utuh. Akhirnya beliau tetap dimakamkan di makam Baqi. Bahkan guru beliau, Syekh Utsman, mendapatkan kasab Rasulullah langsung hadir beliau bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Dan dalam mimpi itu mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berlari tergesa-gesa. Ya Rasulullah, di mana anda tusri? Aina anta dhahib? Kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi ya Rasulullah? Ana dhahibun ilal Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Sa'uqatilul yahud alladhina qatalu ummati fiha. Akan aku perangi umatku di sana. Ana dhahibun ashrib ma'aka ya Rasulullah. Izinkan aku perang bersama anda. Maka mereka ini, beliau ini perang bersama Rasulullah pergi. Namun tiba-tiba Rasulullah berhenti. Di depan Rasulullah ada pasukan dalam jumlah besar. Rasulullah melambaikan tangan dan menangis, meneteskan air mata menyambut pasukan tadi. Marhaban ya ummati, marhaban ya junudi ni'mal ummati antum. Selamat datang umatku, selamat datang pasukanku, sebaik-baik pasukanku adalah kalian. Kami bertanya, ya Rasulullah, maksud adadu man haula? Wahai Rasulullah, banyak sekali jumlah mereka. Siapa mereka? Apa jawaban Rasulullah SAW? Hum ummati, andadina yuhibbunani bisyiddah, wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku, dan aku mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Alladzina sayuharruna pensamilihu wa yu'aduna al-Qudsa ila rihabikum. Yang akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian, membebaskan Palestina dari Yahudi. Allahu Akbar jamaah. Betulkah Indonesia? Apakah anak-anak kita yang akan membuktikan mimpi para ulama besar ini? Wallahu a'lam bishawab.
Dinding. Kita dasaran. Tak ke bonus, Mas. Kita dasaran. Tak ke bonus ya. Iya dasaran yo. Bonus kita sing terus. Tapi ngene Dasaran yo pengarepan. Gimana enggak? Oh, ini betul. Golek-golek. Malam Jumat kliwon saya. Wanita nan berang. Malam Jumat Cakra bagus penting. Ya aku cuma lagi mana? Kira. Kandangnya ya terserah Gus. Piye? Kira cuma lagi. Terus genyonet cuma lagi. Kendel. Kendel. Nyai wae sembahan lagi wi. Berarti aku rasa kuwi. Kliwon kan micin. Gus. Kliwon kan micin iki. Cuma lagi suruh. Sing iso ra iku. Maksudnya ki pas suruh bos. Ya terus genyonet pas suruh. Surane itu 5 jagrane to. Sini Pak aku betore ngiji. Ya ora trimo bature to. Bature to, Dik. Ngene mun to, Mas. Iki genderuwo kok. Ratu. Ratune aku. Ratune lho ratune. Kok anu mah. Genderuwone yo. Karo ngomong karo kok anu. Kowe lamaran lah Kediri kok. Diri. Aduh tenan ya. Iku kok kuat to. Kediri. Gue ngajak pedot lah sebetulnya mesti piye. Dia ngajak pedot tekak kan. Kediri dia nah. Ngajak pedot tekak ya. Ben gonku kok. Iya. Kediri ngene sapa gendut ya. Terus to. Depan. Gendut terus keinginan. Waktu gue tapi lebih. Oh yang gini mama. Kayak aku deh. Sampe lu ngene mama. Gendut terus. Pangannya apa? Pangan biasa. Coba Mas. Ini lah ngomongin wis duwe. Di minggu-minggu gue merokok ini. Ya iki rokokan. Kok apa? Bisa ya masih. Nah, baru rokok. Ya pola Ngemot. Ya pola. Gak apa-apa, rokok ora apa-apa. Aduh. Sangat. Rokok ini masalah. Pasti bagus itu. Ini jelas ya. Ya, ya, tuh. Kalau betul pengen ngajak Andi. Kalau betul pengen ngajak Andi. Cara lo Mas. Jadi Boleh. cepat. Saya kan taruh nenek gitu. Kalau jak rene. Cek Gus. Ayo Gus. Cepat Andi. Mau kuburan. Kuburan kuburan lain. Tinggal melayu bareng.
Jadi dulu Jogja ya ngangkat itu ya. Sekarang di Surabaya. Udah. Ada di Surabaya. Kayak Memang terus suwe ya. Terus kembali ya. yo belum. Surabaya tapi kembali. Belum beli apa nak? Iya. Kan dulu ngecek gue ya. Malah ngejak ning Temayang. Ngalah sih. Dari mengalah selalu itu gue punya itu kan. Ini pulutku Mana orang sedih makan kok makan. Jangan lumayan ngajak gelut ngajak. Cek. betul lah. Ini kok pernah sendiri. Di sana apa lagi? Kata sipil. Ajak dia. Gak mangan gak rokokan juga, anak gak ada. Gaya lah. Negara nih, orang itu. Kita lalu untuk begini untuk begini. Rik, apa? Kata sipil. Rusak tekan uang. Apa begini?